Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai kakak-kakak, apa kabarnya nih? Dalam keadaan sehat semua kan? Ingat ya, protokol kesehatannya tetap dijalankan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah dari Gugus Depan SMK Negeri 1 Daha Selatan, Kuartir Ranting Daha Selatan, Kuartir Cabang Hulu Sungai Selatan, Kuartir Daerah Kalimantan Selatan. Salam kenal ya kakak-kakak semua. Pembahasan kita hari ini adalah tentang TKK, Pramuka Penegak dan Pendegar. Tahukah kalian salah satu metode pendidikan kepramukaan adalah sistem tanda kecakapan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka pasal 9 ayat 3, sehingga seluruh gugus depan di Indonesia sudah menerapkan sistem ISKU dan ISKK. Nah, kakak-kakak pasti tidak asing lagi dengan ISKU dan ISKK. ISKU atau syarat kecakapan umum adalah suatu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota pramuka yang berisi 24-34 syarat di tingkatan siaga, penggalang, penegak, dan pendegar, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan bahwa dengan ikhtiar, ketekunan, dan kesungguhan kita semua mampu mencapainya. Di mana apabila sudah menyelesaikan persyaratan-persyaratan tersebut, maka kita berhak mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. Sedangkan untuk ISKK atau syarat kecakapan khusus adalah suatu syarat yang dirumuskan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan serta sesuai dengan kemungkinan atau kondisi daerah masing-masing. Kali ini kita akan lebih membahas banyak tentang TKK Pramuka Penegak dan Pendegar. TKK atau tanda kecakapan khusus adalah tanda yang diberikan kepada kita sebagai bentuk apresiasi pada bidang tertentu, di mana kita dapat dengan bebas memilih, sehingga di antara kita dapat memiliki TKK yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kali ini kita akan lebih membahas banyak tentang TKK Pramuka Penegak dan Pendegar. TKK atau tanda kecakapan khusus adalah tanda yang diberikan kepada kita sebagai bentuk apresiasi pada bidang tertentu, di mana kita dapat dengan bebas memilih, sehingga di antara kita dapat memiliki TKK yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bidang TKK digolongkan dalam 5 bidang, yaitu 1. Bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak yang berwarna dasar kuning. 2. Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. 3. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. 4. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. 5. Bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup berwarna dasar biru. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu TKK? Sekarang kita akan membahas tentang tingkatan TKK Pramuka Penegak dan Pendegar, di mana tingkatan dan bentuk TKK untuk Pramuka Penegak dan Pendegar diatur menjadi 3 tingkatan, yaitu Purwa, Madya, dan Utama. Tingkatan Purwa berbentuk lingkaran, sedangkan untuk tingkatan Madya berbentuk bujur sangkar, dan untuk tingkatan Utama berbentuk segi 5 beraturan. Penggolongan bidang, tingkatan, dan bentuk TKK ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 132 tahun 1979 tentang syarat-syarat dan gambar-gambar tanda kecakapan khusus. Nah, sekarang kakak-kakak sekalian sudah pahamkan tentang bentuk dan bidang TKK ini? Sekarang kakak-kakak tahu nggak cara mendapatkan TKK itu? Cara mendapatkannya dengan kita memilih syarat kecakapan khusus atau ISKK sesuai dengan bakat dan bidang kita masing-masing, dan selanjutnya mengikuti ujian yang telah ditentukan oleh penguji masing-masing gugus depan. Nah, sebagai contoh nih, kita ingin mengisi bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak, di mana terdapat 5 bagian ISKK di dalamnya, dan kita ambil ISKK salat, di mana persyaratan yang harus kita penuhi sebagai tingkatan Purwa adalah 1. Dapat menjalankan tayamum dan mandinya. 2. Memahami syarat-syarat rukun dan yang membatalkan salat. Khusus untuk Pramuka Penegak dan Pendegar, ditambah dengan telah melatih sedikitnya seorang pramuka siaga sehingga mencapai TKK salat. Nah, kalau kita sudah bisa memenuhi syarat tersebut, maka kita bisa menghadap ke penguji yang telah ditentukan di gugus depan masing-masing. Dan apabila penguji sudah menyatakan lulus dan kita sudah diberikan surat pernyataan lulus dari pembina, maka kita berhak mendapatkan TKK salat tersebut. Sekarang kalau kita sudah mendapatkan TKK, di mana sih kita dapat memasangnya?
Tanda kecakapan khusus dipasang pada pakaian seragam pramuka, dikenakan pada lengan baju sebelah kanan, di mana pemasangan di lengan baju sebelah kanan hanya boleh dipasang sebanyak-banyaknya 5 buah. Sedangkan selebihnya ditempatkan pada tetampan yang diselempangkan di badan melalui bahu sebelah kanan, menyilang dada dan punggung menuju pinggang sebelah kiri. Nah, kita kan sudah panjang lebar nih membahas semua tentang TKK Pramuka Penegak dan Pendegar. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan tiada hari tanpa ISKU dan ISKK di gus depan kita masing-masing, sehingga bakat dan minat kita bisa terasa lagi serta bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Saya Nur Latifah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.